Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik tinggi hampir 4% ke angka 6.519. Selain video ini kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang akan melakukan buyback saham dan cara pergerakan saat ini sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang juga naik lumayan tinggi mengikuti kenaikan IHSG. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham sektor emas yang terpantau hari ini juga bergerak naik lumayan tinggi. Saham pertama bisa kita lihat saham Harta Dinata hari ini berhasil naik 11% lebih ke harga 525. Jadi kenaikan hari ini membuat Harta Dinata sekarang kembali mencoba untuk naik di atas harga 500. Kenaikan hari ini memang belum mengkonfirmasi 500 lewati sebagai resisten, tapi candle hari ini lumayan solid. Dan cara tren pun bisa kita lihat Harta Dinata untuk tren jangka menengah masih oke, masih bergerak tren, walaupun minggu lalu sempat terkoreksi karena gagal melewati harga 600. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 pun masih berpotongan dan masih bergerak naik. Dan saham Harta Dinata merupakan salah satu saham yang masuk wishlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Karena secara teknikal ini masih uptrend dan terpantau bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Kenaikan hari ini juga ini terpantau masih ada akumulasi. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi besar. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah punya saham Harta Dinata, misalnya saat ini masih bisa di hold. Minggu ini saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes target harga di resisten 550 sampai target di 580. Jadi untuk yang sudah punya, saya bisa di hold selama harga 500 tidak terlewati. Jadi apabila minggu ini saham Harta Dinata melemah tapi terpantau masih kuat berada di atas 500, secara teknikal masih layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum sempat pantau atau entry saham Harta Dinata, ingin coba pantau dan entry minggu ini atau besok, masih bisa coba pantau. Tapi paling aman adalah wait and see kembali di sekitar harga 500. Apabila Harta Dinata minggu ini atau besok terpantau masih kuat di atas 500, bisa coba entry di sekitar 500 dengan target swing jangka pendek tetap di 550 sampai target lebih jauh di sekitar harga 600. Dan memang ini menarik karena minggu lalu sempat terkoreksi lumayan dalam tapi asing terpantau tidak keluar. Selanjutnya PSAB juga secara pergerakan bisa kita lihat hari ini juga berhasil bertahan dari rebound dari garis EMA 150. Secara teknikal juga sebenarnya PSAB masih oke untuk tren jangka menengah setelah berhasil break garis EMA 50 150. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat saham PSAB sempat mencoba naik di atas 300 walaupun sempat menyentuh 320 tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Satu minggu ini juga sempat terkoreksi turun mengetes garis EMA 150 di 254. Dan bisa kita lihat hari ini PSAB masih bisa bertahan di garis EMA 150. Dan jika kita lihat pada kenaikan hari ini untuk PSAB, asing juga terpantau satu minggu ini masih masuk. Sampai hari ini pun asing masih masuk untuk sampai PSAB. Tapi jika kita lihat broker summary kenaikan 7% ini ternyata tidak ada akumulasi. Jadi untuk PSAB beda dengan saham Harta Dinata yang terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. PSAB ternyata masih tidak terpantau ada akumulasi. Dan kenaikan hari ini juga masih berada tepat di garis EMA 50 di 268 yang sekarang sudah berubah menjadi resisten. Dan secara pergerakan atau secara teknikal PSAB walaupun saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150, tapi jika kita bandingkan dengan Harta Dinata, secara teknikal PSAB masih tidak begitu oke. Jadi minggu ini saya lihat memang masih ada potensi untuk lanjut naik ke 280 atau mengetes resisten 280, tapi teman-teman harus lihat pada saat mendekati atau mengetes 280 apakah masih ada akumulasi. Jika terpantau masih tetap tidak ada akumulasi atau candle hari Selasa besok atau hari Rabu mungkin bergerak naik tapi candle tidak meyakinkan, ada shadow ke atas lumayan panjang, bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar 280 apabila terpantau masih gagal break resisten ini. Atau hold saja terus selama PSAB tidak turun bawah garis EMA 150 apabila memang teman-teman tidak mau swing. Selanjutnya saham BRMS bisa kita lihat saat ini terpantau masih kuat berada di atas zona 350 sampai 360. Bisa kita perhatikan zona ini masih kuat dan beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham BRMS. Minggu kemarin juga BRMS turun lumayan dalam. Sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 50, tapi satu minggu kemarin tembus garis EMA 50 dan kembali menyentuh 350. Dan menarik hari ini juga BRMS masih bisa bertahan dari rebound naik 7%.
Tapi sama saat ini kenaikan 7% ini membuat BRMS saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 386. Dan jika kita perhatikan, asing hari ini memang masuk akumulasi, tapi akumulasi ini masih kecil jika dibandingkan dengan distribusi yang dilakukan 1 minggu terakhir. Dan kenaikan 7% lebih ini jika kita lihat ini sebenarnya juga tidak ada akumulasi dengan jumlah besar. Jadi untuk BRMS juga tetap secara teknikal belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50. Apabila minggu ini mencoba naik masih gagal, secara pergerakan saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 350. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di sekitar 350-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila BRMS minggu ini masih gagal naik di atas 380. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry saham BRMS, Musa lebih oke adalah wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini BRMS bisa naik di atas garis EMA 50. Apabila masih gagal naik, sebaiknya jangan entry di harga atas. Karena potensi untuk kembali melemah ke 350 atau kembali menuju garis EMA 150 di 328 masih lumayan besar. Selanjutnya MDKA, bisa kita lihat MDKA hari ini juga naik lumayan tinggi hampir 9% ke 1525. Tapi secara teknikal juga kenaikan hari ini tidak begitu oke. Candle hijau memang, tapi ini ada shadow ke atas dan ke bawah. Dan saat ini masih mencoba untuk naik di atas 1550. Dan cara tren jangka menengah pun MDKA sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Jadi walaupun sempat bertanda rebound dari 1400 yang memang merupakan support kuat untuk saham MDKA, bisa kita lihat 3 kali mengetes 1400, MDKA bisa bertahan dari rebound. Dan jika kita lihat sempat malah naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba beri 1800, MDKA ternyata gagal dan kembali melemah ke 1400. Jadi untuk tren jangka menengah MDKA masih downtrend. Dan jika kita perhatikan di sini memang terpantau asing masih terus keluar. Jadi walaupun hari ini naik 8% lebih, terpantau asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary kenaikan 8% ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi itu saham MDKA apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, Musa masih bisa coba tunggu di sekitar 1500 untuk coba spekulatif buy-nya. Atau tunggu kembali di sekitar 1400 apabila teman-teman mau coba entry di sekitar support lebih kuatnya. Tapi apabila teman-teman dapat di sekitar 1400 atau 1500 dan MDKA masih bisa bertanda rebound, tetap pertimbangkan jadikan 1650 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 1675 untuk target swing atau target take profitnya. Karena bisa saja mencoba naik tapi ternyata gagal dan kembali melemah. Sama seperti di sini mencoba naik ternyata gagal dan kembali ke 1400 kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.